Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau belajar dari firman Tuhan itu dengan tema perlengkapan rohani. Efesus pasal yang ke-6. Saya bacakan dulu ya 11 sampai 12. Firman Tuhan kata demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berarti lawan kita bukanlah darah dan daging ya. Karena jelas firman Tuhan di sini di ayat 12 katakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Artinya, ada sesuatu sistem yang dibangun di dunia ini. Mulai daripada roh-roh jahat, penghulu dunia yang gelap, para penguasa-penguasa, dan para pemerintah. Artinya, ya, di balik pemerintah ada manifestasi kejahatan yang dibangun gitu ya. Para penguasa-penguasa bisa juga itu orang-orang yang punya kuasa di dunia, ya orang-orang kaya yang memiliki kebijakan yang bisa mengubah kebijakan seluruh dunia ini, bisa WHO, bisa juga mungkin Badan Bank Dunia dan lain sebagainya. Ini para penguasa yang bisa mengatur pemerintah. Tetapi di atas dari penguasa itu ada namanya penghulu dunia yang gelap, yaitu roh-roh jahat di udara. Artinya ada manifestasi permainan atau campur tangan iblis di dalam kekuasaan dunia ini, khususnya dalam pemerintahan. Makanya jangan heran dalam pemerintahan itu banyak sekali ya kejanggalan yang kita lihat dalam kebijakan dan lain sebagainya. Maka firman Tuhan dikatakan ya selanjutnya, dikatakan firman Tuhan di ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Seringkali ya dalam kekuasaan, dalam pemerintahan itu banyak ketidakadilan ya, tidak benar gitu, melakukan korupsi dan lain sebagainya. Makanya Tuhan bilang kita harus berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Nah, dimanapun kita lihat di dunia ini sangat sulit mencari keadilan. Firman Tuhan sudah katakan sebelumnya, di tempat pengadilan pun tidak ada keadilan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi terang dan garam, yaitu berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita harus menyampaikan kabar baik kepada dunia supaya dunia ini tidak jatuh kepada ya seluruh niat si iblis untuk menjatuhkan dunia ini. Jadi kita harus memberitakan Injil supaya damai sejahtera Tuhan ada bagi bangsa kita, bagi dunia ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu dapat mengadamkan segala panah api dari si jahat. Jadi iman kita yang kuat itu akan menghancurkan segala tipu muslihat iblis yang tadi, lihat yang sebelumnya itu. Dan terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah yang menjadi ketopong keselamatan kita, yang akan selalu menjagai kita. Makanya saudaraku harus berbaca firman Tuhan setiap hari. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi saudaraku, dari sini kita melihat ya bahwa pemerintah-pemerintah yang ada itu mereka tidak terlepas dari kekuasaan atau campur tangan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi jangan heran banyak sekali kita lihat di dalam pemerintahan, bukan cuma di negara Konoha ya kalau kata orang. Di luar negeri juga gitu. Contoh dulu waktu di Amerika sebelum Donald Trump memimpin. Bayangin di negara Amerika, negara Kristen, kita nggak boleh di sana itu membicarakan tentang Kristen di dalam sekolah, dilarang bawa Alkitab yang berbau kristenisasi seperti itu. Padahal negara yang mayoritas Kristen ya dibungkam gitu, tapi justru sekolah mempromosikan LGBT, ya kesetaraan gender, bahkan mendukung perubahan gender bagi anak-anak. Nah, kita kalau melihat di sini banyak sekali ya agenda-agenda yang mereka susupkan di dalam niat-niat yang jahat itu. Jadi kita harus jeli saudaraku bahwa kita tidak melawan manusia, tapi ada roh-roh jahat di udara, ya roh-roh yang dari iblis itu yang mengacaukan dunia ini. Mereka memakai para penguasa-penguasa, ya dipakainya penguasa itu dan dipakainya lah sampai ke pemerintah, karena pemerintah itu yang efektif untuk memberikan kebijakan mereka kepada seluruh masyarakat. Mari kita lawan bukan dengan kekerasan, bukan juga dengan anarkis melawan fisik, tetapi kita berdoa supaya keadilan itu tercapai, kebenaran itu tercapai, dan kabar baik bagi bangsa ini tercapai. Amin saudaraku, mari kita kuat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi bagi Indonesia, kita tetap pemenang di dalam Kristus. Merdeka!